Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi kita akan belajar dengan Ustazah Arum. Kali ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan di tema 1 subtema 2 hewan sahabatku. Sebelumnya kita coba basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, binatang peliharaan, atau dijadikan sebagai simbol negara. Nah, misalnya yaitu yang pertama gajah putih. Gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih merupakan usaha yang sangat mahal karena harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, maupun negara di Eropa. Selain itu, ada juga burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negaranya. Nah, beberapa hewan juga dijadikan sebagai simbol negara dan menjadi ciri khas di negara tertentu, seperti gajah putih dan burung takur tadi. Nah, biasanya ketika kita berkunjung ke negara tersebut, kita akan menemukan cenderamata atau patung berbentuk hewan-hewan tersebut. Cenderamata dan patung-patung tersebut, seperti pada gambar ini, merupakan karya seni 3 dimensi. Nah, sebelum mempelajari cara perkembangbiakan hewan, kita akan mengetahui bagaimana cara teknik-teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pembuatan patung sendiri itu dari bahan keras seperti kayu, batu, dan lunak seperti tanah liat itu memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Nah, beberapa pembuatan patung diantaranya ada teknik butsir, ada juga teknik pahat, kemudian ada teknik cetak, dan juga ada teknik konstruksi. Teknik butsir yang pertama itu adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambahkan atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alat yang digunakan itu adalah alat butsir atau pisau sudip. Kemudian selanjutnya teknik memahat. Teknik memahat itu adalah teknik dengan cara mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, alat yang digunakan itu adalah pahat dan juga palu. Bahannya bisa berupa kayu, batu, seperti itu. Selanjutnya ada teknik mencetak. Teknik mencetak itu ada 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik tekan. Alatnya yang digunakan cetakan sesuai bentuknya. Nah, bahannya bisa menggunakan semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Nah, pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau. Selanjutnya, teknik konstruksi. Digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat digunakan dengan cara membuat kerangka terlebih dahulu atau direkatkan dengan lem. Alatnya dengan rangka bangunan, bahannya bisa berupa kayu maupun perunggu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana teknik pembuatan patung. Sekarang, bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Nah, sama seperti tumbuhan, setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak tadi ya. Nah, hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan, ya. Yang pertama
ada dengan bertelur atau yang disebut dengan ovipar dengan cara melahirkan. Kemudian ada juga dengan cara melahirkan ataupun beranak yang kita sebut dengan vivipar, dan ada juga dengan bertelur sekaligus melahirkan yang kita sebut dengan ovovivipar. Nah, ovipar tadi perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, ya. Contohnya hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur adalah burung atau unggas, reptil, amfibi, ikan, dan serangga. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Ya, kemudian hewan ovipar itu tidak mengandung dan menyusui. Proses pembuahannya dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan dalam terjadi pada tubuh hewan betina seperti burung, unggas, dan serangga. Kemudian ada juga pembuahan luar. Pembuahan luar itu terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya ikan mas. Ikan mas betina itu mengeluarkan telur dari tubuhnya, dan ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Nah, ciri-ciri hewan petelur tadi adalah tidak memiliki daun telinga dan juga mengerami telurnya. Selanjutnya, vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan itu tadi disebut dengan vivipar. Umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Pada perkembangbiakan secara vivipar, embrio atau calon individu baru berkembang di dalam rahim induk betina, kemudian dilahirkan. Hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya itu masih lemah. Itulah sebabnya induknya akan segera menyusui. Nah, hewan yang menyusui anaknya itu disebut dengan mamalia. Mamalia sebagian besar hidup di darat, namun ada juga yang hidup di laut seperti ikan paus dan lumba-lumba. Nah, mamalia itu memiliki ciri umum, yaitu memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan memiliki kelenjar lemak serta kelenjar keringat. Ada yang memiliki semuanya, ada yang memiliki sebagian. Contoh hewan vivipar tadi, hewan vivipar itu adalah hewan mamalia tadi ya. Selanjutnya ovovivipar. Nah, ovovivipar ini hewan betina yang bertelur, namun telur itu berkembang di dalam tubuh dan dikeluarkan di dalam tubuh ketika menetas. Jadi hewan ovovivipar ini dia pertama bertelur, kemudian telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuhnya, namun didiamkan saja di dalam tubuhnya. Selanjutnya nanti setelah telurnya itu menetas, kemudian individu baru itu keluar, maka baru dikeluarkan dari tubuhnya. Jadi seperti melahirkan, ya, seperti melahirkan. Bertelur, kemudian di dalam tubuh menetas, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi seperti bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya ada hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Itu ada beberapa jenis ular yang seperti itu. Kemudian beberapa jenis kadal juga ada yang seperti itu. Kemudian ikan hiu, kuda laut, ikan pari, platypus. Nah, setelah kita mempelajari cara perkembangbiakan hewan, selanjutnya tugas untuk kalian. Tugasnya silakan buka buku pena kalian halaman 28 sampai 29. Di sana ada daftar nama-nama hewan, kemudian kelompokkan hewan tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan cara perkembangbiakannya pada tabel halaman 29. Oke, silakan kerjakan di buku tugas nomor 1 ya. Ya, itu tadi pembelajaran kita tadi mengenai cara perkembangbiakan hewan dan teknik pembuatan patung.
Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.